Ada sebuah pertanyaan yang baik dari seorang sahabat Alkitab di Surabaya yang beragama Katolik. Pertanyaannya, Apa makna Kristus membatalkan hukum Taurat dalam Efesus 2 ayat 15? Bukankah setiap Taurat tidak boleh gagal? jawaban singkat kami sesuai dengan perkataannya yang ada tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17, kita tahu bahwa Yesus Kristus tidak membatalkan hukum Taurat. Tetapi ia datang untuk menggenapinya, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Yesus Kristus menunjukkan arti yang sesungguhnya dari hukum Taurat, yaitu hukum kasih. Kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dia menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini sehingga Yesus Kristus dikaruniakan untuk menjadi satu-satunya jalan keselamatan melalui karya salibnya. Itu adalah pernyataan kasih Allah yang terbesar, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus mendapat hidup sejati dan kekal. Karena semua orang tidak dapat melakukan semua tuntutan hukum Taurat dengan sempurna, maka hukum Taurat itu dapat diibaratkan seperti surat hutang yang mematikan seluruh umat manusia. Namun, Tuhan Allah telah menghidupkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan mengampuni segala dosa kita di atas kayu salib. Surat hutang berdasarkan hukum Taurat itu menjadi lunas dibayar melalui karya salib Yesus Kristus. Dalam pengertian seperti itu, bagi setiap orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, maka hukum Taurat tidak berlaku lagi alias batal, karena telah digenapi oleh Yesus Kristus. Sahabat Alkitab dapat mengikuti penjelasan ini sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Silakan subscribe untuk mendukung pelayanan Alkitab 1 menit ini, like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Sahabat Alkitab, kami akan bacakan beberapa ayat sebelum dan sesudah dari ayat yang ditanyakan, yaitu Efesus 2 ayat 15. Kita bacakan mulai dari ayat 13 sampai ke ayat 16. Ayat-ayat ini merupakan bagian dari perikop yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, Dipersatukan dalam Kristus. Efesus 2 ayat 13-16. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Sahabat Alkitab, ayat-ayat di atas, terutama Efesus 2 ayat 14 dan 15, menggambarkan karya agung Kristus dalam mempersatukan umat manusia dengan Allah. Sebelumnya, manusia terpisah dari Allah karena dosa. Namun, melalui kematiannya di kayu salib, Kristus telah menyingkirkan penghalang terbesar antara manusia dan Allah, yaitu dosa. Dengan demikian, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, baik Yahudi maupun non-Yahudi, kini dapat mendekat kepada Tuhan Allah dan menjadi satu tubuh di dalam Dia. Kristus telah menghapuskan hukum Taurat yang dahulu memisahkan orang-orang dan menggantikannya dengan perjanjian baru yang didasarkan pada kasih dan iman. Dengan kata lain, melalui salib Kristus, kita semua, tanpa memandang latar belakang, dapat mengalami perdamaian dengan Allah dan menjadi bagian dari keluarga Allah. Di ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-13, dikatakan kata-kata ini, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kamu di sini adalah orang-orang non-Yahudi yang bukan keturunan Abraham, tidak termasuk umat pilihan Allah, tidak mendapat bagian dalam perjanjian antara Abraham dengan Allah. Secara sederhana berarti tidak mendapat keselamatan dari Allah. Ya, yang dimaksud kamu di sini adalah kita semua, termasuk orang Indonesia. Karya Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu salib telah menghilangkan pemisahan antara orang-orang Yahudi dengan non-Yahudi. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, apapun latar belakangnya, telah dijadikan satu manusia baru, yaitu gereja Kristus, melalui iman di dalam Yesus Kristus. Sehingga orang-orang non-Yahudi pun dapat menerima keselamatan, mengalami damai sejahtera di hadapan Tuhan Allah.
Sahabat Alkitab, kita bersama membaca satu dari antara ayat-ayat terindah dalam Alkitab, yaitu di Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karya Yesus Kristus di atas kayu salib membuat hukum Taurat tidak berlaku, walaupun tetap ada dan tidak dihapuskan. Yang menjadi batal adalah sistem hukum perjanjian lama yang bersifat seremonial dan yang memisahkan orang Yahudi dan Yahudi. Jadi, hukum moral yang mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama tetap berlaku hingga kini. Sekali lagi, Yesus Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan menghapuskannya. Sesungguhnya, hukum Taurat ada tertulis di hati setiap manusia, terutama setiap orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Rasul Paulus menuliskan di dalam surat Roma pasal 2 ayat 14-15, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Itu sesuai dengan firman Tuhan yang telah disampaikan di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kami bacakan 3 ayat penting secara berturut-turut. Pertama dari Injil Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Galatia 3 ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Yesus Kristus tidak datang untuk menghapuskan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya, memenuhi setiap tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Hukum Taurat memang penting, tapi tidak ada manusia yang bisa mentaatinya dengan sempurna. Justru, melalui hukum Taurat kita menyadari bahwa kita berdosa dan membutuhkan juru selamat. Hukum Taurat seperti seorang guru yang menuntun kita kepada Yesus Kristus. Dengan percaya kepada Yesus, kita dibenarkan dan tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, melainkan dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Sahabat Alkitab, hukum Taurat digunakan untuk memperoleh keselamatan, namun ingatlah bahwa keselamatan diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Hukum Taurat tetap menjadi pedoman moral yang baik, namun kita tidak lagi berada di bawah kutukannya. Hukum moral yang terkandung di dalam hukum Taurat, yang merupakan refleksi dari karakter Allah, tetap berlaku dan menjadi dasar bagi kehidupan orang percaya. Intinya, kasih adalah penggenapan dari seluruh hukum Taurat. Melalui Roh Kudus kita dapat hidup sesuai dengan hukum kasih ini melampaui tuntutan hukum Taurat. Jadi, meskipun hukum Taurat masih ada, namun fokus kita sebagai orang percaya adalah pada hubungan pribadi dengan Yesus Kristus dan hidup dalam kasih-Nya. Sahabat Alkitab, semoga semuanya bermanfaat. Tuhan Yesus mengasihimu.